Aliur Rahman Muhammad. Tempat dan tanggal lahir nih boleh dicatat semua. Sukabumi 15 April 1995. Alamatnya di Indonesia di sini di Jalan Kampung Pasir Kolotok, RT 05012, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Alamat di Mesir, Jalan Gami, Gedung 15B, nomor flat 13, Kota Nasr, Provinsi Kairo. Ya. Provinsi Kairo. IG-nya Mali Rahman HMN. FB-nya Mali Rahman MN95. Emailnya ibnu.ridwan@gmail.com. Ya. Riwayat pendidikan dulu TK-nya Kak Ali ini di TK Sakinah 3 Cibadak. Lulus tahun 2001. Ya, 2001 kalian belum ada mungkin ya. Terus SD-nya di SD IT Al-Ummah, lulus tahun 2007, ya Kak ya? Ya, SMP-nya masih di SMP Al-Ummah, lulus tahun 2010. SMA-nya SMA Unggul, Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak. Program IPA lulus tahun 2013. Terus melanjutkan ke D2 Bahasa Arab Tiba Aroyah Sukabumi, masuk tahun 2015. Nah, sekarang beliau di program S1 Jurisprudensi Islam Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Masuk tahun 2018 dan sekarang posisi beliau masih di Mesir. Riwayat organisasinya anggota Kementerian Rohani OSIS SMA PU Al-Bayan tahun 2010 sampai 2011. Terus Menteri Kerohanian OSIS PU SMA PU Al-Bayan 2011-2012. Lantas Ketua Remaja Islam Masjid Al-Bayan atau Rohis tahun 2011-2012. Anggota Asosiasi OSIS Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2012. Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Aroyah atau Ikrar Cabang Mesir tahun 2020-2021. Itu ya, CV Kak Ali. Iya, Ustazah. Iya. Terdengar suara saya, Ustazah? Iya, kedengaran ya, kedengaran. Alhamdulillah. Saya juga kedengaran. Teman-teman di sini juga semua kedengaran Kak Ali. Nah, sekarang gini Kak Ali kan berada di Mesir ya? Iya, Ustazah. Ya, gimana kabarnya di sana sekarang? Alhamdulillah sehat, walafiat. Ininya nggak ada penis. Alhamdulillah, Ustazah. Ya. Sehat di sini. Kabar Ustazah gimana di sana? Alhamdulillah kita sehat. Sekarang kita di sini jam 9:30 ya. Nah, adik-adik di sini Kak Ali pengen tahu di sana jam berapa nih? Di Mesir. Kalau di sini jam 4.36. 36 berarti. Baru selesai salat subuh. Ya, berarti selisih 5 jam ya. Selisih 5 jam ya dari kita, dari sini ya. Iya. Gini Kak Ali kan alumni SD IT Al-Ummah juga ya. Terus alumni SMP IT Al-Ummah. Dulu waktu di sini, waktu di Al-Ummah, mungkin ada pengen tahu gimana sih pengalaman Kak Ali waktu sekolah di Al-Ummah. Masya Allah. Pengalaman Masya Allah ya luar biasa. Banyak hal yang Kak Ali dapatkan dari Al-Ummah yang bahkan sampai saat ini tuh masih ada gitu, melekat ilmunya gitu. Seperti halnya hafalan surat pilihan, hafalan juz amma, kemudian terjemah lafziyah pun masih teringat gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Dan juga ulumul Quran. Intinya ilmu-ilmu keislaman alhamdulillah masih melekat gitu. Seperti itu. Kemudian teringat perjuangan para guru di sana luar biasa, keikhlasan mereka dan pengorbanan waktu mereka untuk mengajarkan kita semua.
insya Allah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Amin. itu amin, dan itu luar biasa gitu, memberikan pesan kepada kita semua bahwa guru itu adalah orang tua kita di sana, pengganti orang tua di rumah. Dan apa ya, dari perjuangan itulah yang Kak Ali gitu ya, Kak Ali tahu bahwa mereka ini menyisakan waktu untuk kita yang bahkan sebenarnya bukan anak kandung kan, tapi di sana itu terasa seperti anak-anak sendiri dianggap oleh para guru di sana. Dan itulah yang mungkin Kak Ali bisa sampai Mesir ini berkat perjuangan para guru di Al-Ummah juga, seperti itu. Iya. Begitu saja. Oh gitu ya. Hanya Gini seperti itu. Kak Ali, kan dulu dari kelas 1 ya, dari kelas 1 Iya, sampai dari kelas kelas 6 satu. Kak Ali di sini. Nah, pengalaman kan kalau sekolah itu kan gini ya, kurikulum sama dari Iya, Indonesia bagian barat sampai bagian timur, kurikulum itu sama semua, nggak ada yang beda ya. iya. Nah, menurut Kak Ali, pengalaman apa yang paling berkesan? Maksudnya yang sekolah kita bisa mahal itu kan karena kita banyak menerima pengalaman yang lain dari sekolah lain ya. Nah, pengalaman dalam kehidupan gitu loh, maksudnya selain tadi pelajaran-pelajaran, kehidupan Kak Ali yang membekas terus terbawa sampai sekarang itu apa sih kira-kira? Mungkin adik-adik juga pengen tahu. Pengalaman tentunya pengalaman apa ya? Karena jaraknya begitu jauh ya dengan masa SD, jadi kurang teringat gitu. Tapi yang kali ingat sampai saat ini adalah tentu Al-Ummah ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan sekolah lain. Pada saat itu SD itu ya, pada saat itu SD itu belum banyak memiliki lab komputer salah satunya. Tapi Al-Ummah sudah memberikan pengajaran kita untuk bisa mengoperasikan komputer. Dan itu suatu nilai lebih bagi kita sebagai murid SDIT Al-Ummah dibandingkan dengan SD-SD lainnya. Yang kalau Kak Ali tanya teman-teman itu belum bisa mengoperasikan komputer. Seperti itu. Itu dalam ilmu komputer ya. Kemudian tentunya SDIT Al-Ummah itu memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu agama dan ilmu umum ini menjadi suatu kelebihan di saat belum ada muncul sekolah-sekolah Islam yang seluar biasa SDIT Al-Ummah, tetapi alhamdulillah Allah rizkikan untuk Kak Ali untuk bisa belajar di SDIT Al-Ummah. Dan ini ilmu agama ini membantu sekali tentunya untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu agama paham, ilmu umum paham. Seperti itu. Itu yang Kak Ali rasakan ya, dibandingkan dengan SD-SD lainnya pada saat itu. Seperti itu, Ustazah. Iya, berarti semua apa yang Kak Ali alami di Al-Ummah itu berkesan ya, sampai terbawa sampai sekarang, sampai sangat berkesan, alhamdulillah. Mesir. Nah, mungkin adik-adik di sini juga ingin tahu nih Kak Ali, alasan apa ya yang sampai membawa Kak Ali ke Mesir gitu. Kenapa sih mau belajar di sana gitu? Barangkali adik-adik di sini juga nanti terinspirasi, wah pengen juga seperti Kak Ali gitu, belajar di Mesir. Pada awalnya itu sebenarnya berangkat dari cita-cita orang tua. Kakak itu bersaudara itu 5 orang. Dari 5 orang termasuk kakak gitu. Dari kelima orang anak orang tua ini, ayah itu pengen gitu, salah satu di antara anak-anaknya ada yang paham agama, cita-citanya. Berangkat dari situ pula lah, ayah Kak Ali ini menyekolahkan di SDIT Al-Ummah. Padahal pada saat itu, SDIT Al-Ummah itu tergolong mahal gitu kan ya, tergolong mahal bagi keluarga kami. Tapi karena cita-cita yang luar biasa gitu, dari ayah, gitu, bapak, pengen menyekolahkan salah satu anaknya, minimal gitu, salah satu anaknya bisa belajar agama.
Jadi disekolahkan dari SDIT Al-Ummah untuk bisa lebih banyak lagi menggali ilmu agama dan menyeimbangkan dengan ilmu umum agar tidak tidak ketinggalan juga gitu dalam hal pengetahuan umumnya gitu dengan anak-anak lainnya. Dari belajar agama, kemudian Bapak itu pernah bilang, nanti kalau kamu udah gede, kuliahnya kalau nggak di UIN, itu ke Mesir ya berangkat. Pada saat itu hanya sekedar celetukan gitu, karena menganggap bahwa kita dari keluarga biasa, mana mungkin bisa berangkat ke luar negeri gitu. Dan itu kayak kayak cita-cita yang seakan-akan tidak mungkin terjadi. Dan itu hanya selewat saja gitu. Bapak itu pernah bilang seperti itu. Belajar ilmu agama, kemudian waktu SMP, setelah lulus dari SDIT Al-Ummah, tadinya pengen ke SMP negeri. Cuma karena dievaluasi lagi dari SDIT Al-Ummah kok ke negeri gitu kata ayah. Nanti hafalannya hilang, nggak di murojaah lagi gitu di SMP. Di situ Bapak masih menginginkan sekolah di sekolah Islam. Nah, pada saat itu belum terpikir mau ke sekolah Islam mana. Ya udah dilanjutkan di lembaga yang sama, yaitu di SMPIT Al-Ummah. Di SMPIT Al-Ummah, kemudian baru diizinkan untuk bisa pesantren. Makanya kali baru pesantren itu baru bisa pesantren itu di SMA Pesantren Nurul Bayan. Dari situlah memang Bapak itu udah ngelihat gitu. Bapak dan Ibu juga melihat sudah menonjol gitu kemampuan agamanya dibandingkan kemampuan akademiknya. Karena kemampuan akademik biasanya pelajaran umum itu tidak terlalu bagus dibandingkan pengetahuan atau ilmu agamanya. Sehingga dari situlah sebaiknya gitu. Memang Ali ini bisa mewujudkan cita-cita Bapak gitu. Punya salah satu anaknya di keluarga yang bisa mendalami agama. Maka dari situ, dari Al-Bayan kemudian ingin mendalami ilmu agama di Stiba Aroyah terlebih dahulu. Belajar bahasa Arab dulu. Setelah bisa menguasai bahasa Arab, barulah terpikir untuk bisa pergi ke negeri Arab gitu. Dan alhamdulillah lewat jalur Kemenag, Kementerian Agama, kakak dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar dan menimba ilmu di jurusan Syariah Islam. Nah, itulah motivasi kakak kenapa ingin berangkat ke Mesir itu, karena ingin pertama tentunya belajar agama, kedua memenuhi impian orang tua gitu, terutama impian ayah, seperti itu saja. Iya, berarti yang Ustadzah garis bawahi gini ya, tadi dulu katanya hanya celetukan, nanti kamu belajar di UIN atau belajar di Mesir, berarti kita harus yakin nih, semua anak-anak harus yakin ya, semua yang keluar dari mulut kita itu doa. Jadi jangan sembarangan ya bilang ngomong apa yang kurang baik. Jadi kita senantiasa harus mengeluarkan kata-kata yang baik ya, gitu ya kali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita katakan itu akan terlaksana. Walaupun kita dari keluarga yang biasa aja, walaupun emang kita udah bertekad, pasti Allah membantu, Allah beri. Walaupun emang mungkin kita mikir mampu gak ya buat ini, tapi pasti kalau untuk pendidikan Allah kasih jalannya. Karena ini kan niat baik ya. Nah, kalau niat baik pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, sekarang Kak Ali kan udah di sana ya, puasa di sana, saum di sana. Semua adik-adik juga pengen tahu nih. Mesir itu kan negara di benua Afrika ya. Nah, pasti beda kultur, terus iklimnya beda dengan kita. Iya. Kali mic-nya tolong dinyalakan. Tadi di mic ya. Nah, adik-adik di sini pengen tahu nih di sana puasa saum di Mesir itu bagaimana? Mulai jam berapa? Sahurnya jam berapa? Bukannya jam berapa? Terus ada nggak? Berapa lama? Terus ada nggak gini? Seperti kita di Indonesia
seperti bukber, sahur, ini ya, sahur on the road misalnya, dan semua apa yang pernah dialami di Indonesia tuh ada nggak yang ngebangunin sahur sambil keliling, sahur gitu? Gimana kali? Di sini tentulah kalau Mesir kan berbeda dengan Indonesia, tapi nggak banyak yang bedanya. Cuma menarik bagi Kak Ali karena melihat di sini perbedaannya itu menurut Kak Ali ya lucu dan unik gitu. Pertama, untuk membangunkan gitu kan ya. Di sini ada orang keliling-keliling sambil pukul-pukul gendang gitu. Kalau nggak gendang, ember gitu dibawa-bawa. Satu orang berkeliling di daerah perumahan sini, di flat-flat ya, di gedung-gedung ini kayak seperti Perum kalau di sini. Kayak seperti rumah susun di sini itu. Berkeliling mereka di jalan-jalan membangunkan. Yang luar biasanya ini sahur itu kan sekitar jam 3 lah. Kalau untuk diakhirkan gitu, didekatkan dengan azan subuh, seharusnya dimulai jam 3. Tapi mereka ini, orang Mesir ini membangunkan itu dari pukul 1-an gitu. Jam 1 gitu udah bersuara. Itu sebenarnya mengganggu ya bagi orang yang beristirahat. Cuma ya memang seperti itulah budaya di sini gitu. Membangunkan jam 1, padahal sahurnya ini jam 3-an gitu. Bahkan mungkin 3:30 seperti itu. Itu aneh kan, kalau di Indonesia kan setengah jam atau 1 jam lah sebelum sahur itu baru dibangunkan. Kemudian untuk durasinya berapa lama sahur, tentu di Mesir ini lebih lama dibandingkan Indonesia. Bahkan sampai kalau dirata-ratakan ya 15 sampai 16 jam kita saum di sini, puasa di sini. Dan itu kita dalam keadaan musim panas. Kemarin saja derajat suhu itu sampai 40 derajat. Hingga 41 derajat, dan itu luar biasa panasnya bagi orang Indonesia yang terbiasa dengan suhu yang menengah gitu ya. Ini panasnya luar biasa walaupun sudah menyalakan kipas gitu. Kalau di rumah Kak Ali memang tidak ada AC karena bayarannya luar biasa besar dan itu tidak sesuai dengan kantong mahasiswa gitu. Jadi di sini memakai kipas tapi nggak terlalu berpengaruh karena memang panasnya luar biasa. Bahkan yang biasa tidur di kamar, beberapa orang tidak kuat gitu tidur di kamar. Jadi tidurnya di ruang tengah karena jendelanya lebih besar mungkin ya. Seperti itu. Jadi luar biasa perjuangan kita puasa di Mesir ini karena memang benar-benar seperti Ramadannya para sahabat mungkin ya, terpikir gitu kali para sahabat Rasulullah dan generasi-generasi umat Islam terdahulu yang ada di Timur Tengah itu perjuangannya berarti sangat luar biasa gitu untuk melaksanakan puasa ini. Karena memang Ramadan itu kan diambil dari kata saya kali lupa, pokoknya intinya artinya panas gitu. Jadi memang Ramadan itu lebih terasa Ramadan ketika di Timur Tengah. Karena kalau di Indonesia kan suhunya ya menengah lah. Dan durasinya itu kalau nggak salah 12 jam mungkin ya. Puasa itu dari jam 4 sampai jam berapa Ustazah di sana? Iya, kalau 12 jam 13 jam gitu ya. Iya, 12-13 jam kan puasanya. Nah, dengan cuaca dan durasi puasa yang lama seperti itu, kira-kira mengganggu nggak ya jadwal kuliah Kak Ali? Soalnya gini, ada yang bilang gitu kan kalau puasa itu santai-santai gitu kan, gimana di sana? Di sini. Boleh nggak kira-kira santai-santai? Nih adik-adik mau pengen denger nih, ya. Di sini ya Allah, masya Allah gitu, nggak bisa santai juga sih. Karena kalau di lingkungan Kali, kalaupun nggak lagi kuliah, tentu mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif gitu, seperti membaca Al-Quran, punya targetan itu minimal 1 hari 1 juz. Jadi sehingga setelah Ramadan kita menamatkan atau mengkhatamkan Al-Quran. Adapun kuliah, ya itu sebagai tantangan tersendiri. Keluar siang hari dengan keadaan panas.
gitu sampai siang atau sampai sore jam kuliah itu, pulang dengan banjir keringat. Banjir keringat karena memang kita tidak terbiasa. Jangankan kita gitu, orang Mesir sendiri saja merasakan panas. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan orang Mesir yang tidak terlalu wajib gitu ya, seperti ada yang berdagang dan lain sebagainya, itu dimulai dari pertengahan siang sampai sore. Adapun dari awal pagi, mereka ini, kalau kita kan di Indonesia itu memulai kegiatan itu pagi ya. Kalau mereka ini hampir menjelang zuhur, seperti toko-toko itu baru buka di sana. Karena memang jam di Ramadan ini, di musim panas ini, jam malam itu sedikit. Bahkan nanti mungkin di puncak-puncaknya kita Isya itu melaksanakan sholat Isya itu baru azan Isya 8:30 dan subuh jam 3. Jadi di puncak musim panas itu kita buka itu jam 2 malam. Sehingga dari jarak sehabis tarawih, dan tarawihnya panjang-panjang di sini. Cuma karena sekarang musimnya corona, jadi pemerintah memberitakan untuk mengurangi jam tarawih itu yang biasanya panjang diubah menjadi lebih pendek lagi. Bahkan yang biasanya sholat yang di masjid-masjid 23 rakaat menjadi 11 rakaat. Itu keputusan pemerintah karena di sini pun sama halnya dengan Indonesia gitu. Masih banyak kasus-kasus corona yang masih ada gitu di sini. Sehingga dibatasi kegiatan kita. Seperti itu. Adapun ini masih ada nih sebenarnya budaya-budaya yang pengen Kak Ali ceritakan ya. Biasanya sebelum ceritakan Kali biar teman adik-adik di sini tahu dan semangat nanti mau ke Mesir. Ya, iya. Semangat di belajar sini, dulu tapi di rumah ya. Ya, itu harus banget. Di sini tuh kalau misalnya mau buka ada budaya namanya Maidatur Rahman. Jadi Maidatur Rahman itu orang-orang Mesir mengumpulkan warga sekitar masjid untuk sama-sama berbuka bersama, bukber. Jadi di sini bukbernya bukan antar angkatan sekolah atau teman-teman angkatan gitu, tapi satu kampung. Satu kampung dengan meja yang luar biasa panjang, biasanya dilaksanakan di dekat-dekat masjid ya. Panjang, membentang, hampir mungkin bisa jadi 10 meter gitu, panjangnya. Meja, kita makan bersama. Ya? Tiap hari kali itu tiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Itu tiap hari. Maidatur Rahman itu setiap hari. Iya. Disediakan makanan luar biasa banyaknya, bahkan kita sebagai orang asing sendiri gitu, sering diajak gitu. Seperti itu. Sering diajak untuk makan bersama dengan mereka, hanya saja kadang makanan mereka kurang cocok dengan lidah Indonesia, jadi kadang ikut, kadang enggak, seperti itu. Itu kegiatan yang menjadi ciri khas Mesir bahkan. Ciri khas Mesir. Pokoknya kalau kenal Maidatur Rahman, berarti kenalnya Mesir. Seperti itu. Namun, karena sekarang lagi musim corona, ya, tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk setiap masjid membuka acara Maidatur Rahman. Jadi, sekarang nggak ada Maidatur Rahman. Jadi masjid itu sepi gitu. Paling untuk sholat aja, seperti itu saja. Ya, nih Kak Ali, adik-adik juga pengen tahu nih, sekarang Kak Ali ini di sana kuliah, itu sudah semester berapa dan kira-kira kapan selesainya nih? Kapan pulang? Oh, Masya Allah. Kan bisa kuliah bagi-bagi sekarang, iya. Kuliah sekarang baru tingkat 2, semester genap lah. Karena di sini sebutannya bukan semester sih, termin. Ada termin 1, termin 2. Jadi sekarang kan sudah masuk semester genap di tingkat 2. Dan insya Allah, kalau Allah izinkan lancar gitu pendidikan di sini, menempuh pendidikan S1, selesai tahun 2023. 2023 insya Allah pulang ke Indonesia. Seperti itu saja. Iya, kita tunggu ya kedatangan Kak Ali ya. Guru-guru di sini semua menantikan kedatangan Kak Ali. Iya. Gini, waktu kita kembali lagi ya ke Al-Ummah gitu ya. Tadi kan katanya pelajaran-pelajaran itu kan kayak TL,
HSP, doa, itu kan berguna ya. Apalagi bahasa Arab ya Bu. Kalian di Mesir. Bahasa Arab. PL pasti Berguna sekali. Sekarang kita guru-guru di sini kan ya ingin ini, adik-adik juga ingin tahu nih dengan Kak Ali ya. Maka Ali tolong dikasih tahu ke adik-adik, ke kita juga. Gimana sih memotivasi diri supaya bisa gitu semangat belajar. Walaupun sekarang kan dalam keadaan corona ya. Nah, gimana sih? Motivasi ya untuk adik-adik ya. Iya. Jadi dulu kakak itu awal-awal ketika kelas 1, kelas 2 itu terkategorikan anak bandel sebenarnya. Anak bandel. Jadi perhatiannya ke pelajaran itu kurang. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin sini semakin paham gitu bahwa belajar itu penting. Ya, belajar itu penting dan nggak bisa terus-terusan menjadi anak bandel gitu. Sehingga pas menginjak kelas 3 atau kelas 4 itu bandelnya alhamdulillah udah berkurang gitu. Bahkan masih ingat gitu. Salah satunya berkat Ustazah Fauziah nih, alhamdulillah. Itu ada beberapa kedisiplinan yang diajarkan oleh Ustazah ke Ali gitu ya, ke Kak Ali ini membekas gitu, bahwa kalau terus-terusan masih kayak anak kecil nih, kapan bisa berkembang lebih baik. Dan belajar agama itu ya, nanti adik-adik tahu bahwasanya setelah dewasa itu adik-adik bakal menemui banyak orang yang bahkan untuk membaca surah An-Nas saja itu mereka nggak bisa. Kakak temuin tuh dari waktu masih SD ya, banyak warga kampung kakak, tetangga itu sudah dewasa tapi nggak bisa baca Quran. Itu dia, bacanya saja nggak bisa, apalagi ditanya hafalan. Sehingga ini memalukan sekali gitu, menurut pandangan Kak Ali ya waktu saat itu, waktu masih kecil. Sehingga jangan sampai Kak Ali pun seperti itu gitu, seperti orang-orang yang nggak untuk surat pendek saja nggak hafal, bacanya saja masih jelek. Jadi ketika melihat fenomena di luar itu dia, di warga kampung di luar sekolah, ternyata masih banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran, termotivasi kali untuk terus belajar gitu. Jangan sampai terjadi kepada Kak Ali juga suatu saat nanti sudah besar. Dan alhamdulillah hafalan-hafalan yang pernah dihafal di Al-Ummah ini beberapa masih bisa di murojaah, bahkan bisa ditambah ya, karena waktu Kak Ali di Al-Ummah itu wajibnya kan 1 juz ya, 1 juz 30. Itu juz 30 luar biasa. Kak Ali itu mendapatkan kelancaran gitu ketika membaca, berguna sekali nih, terutama bagi laki-laki ya. Ini akan menjadi imam keluarga, bahkan mungkin imam di sekitar lingkungannya. Ini harus bisa sekali gitu menghafal hafalan Al-Quran. Dan ini kesempatan luar biasa gitu ketika Al-Ummah mengajarkan kepada Kak Ali hafalan, dan itu jangan sampai adik-adik itu melewatkannya dengan sia-sia. Karena kalau sampai nanti adik-adik keluar Al-Ummah tanpa membawa ilmu, khususnya hafalan-hafalan gitu kan, hafalan-hafalan Al-Quran, hadis, ini luar biasa, sangat terasa ruginya gitu. Dan itu banyak teman-teman Kak Ali itu melihat bahwa lulusan Al-Ummah, melihat kakak waktu itu ya, luar biasa kok, masih kecil, beberapa hafalan surat pendek hafal, hafalan hadis, bahkan bisa menerjemahkan juz pertama ya di Al-Quran. Ini kagumnya luar biasa gitu. Untuk seumuran anak SMP, yang waktu itu kan kakak keluar dari SD kan, bertemu dengan teman-teman yang dari SMP lain. Walaupun kakak ini di Al-Ummah, tapi kan ada teman ya di lingkungan rumah. Ini yang diajarin Al-Ummah itu seperti itu ya, wah luar biasa gitu. Dan itulah yang menjadi motivasi kakak untuk terus belajar seperti itu. Iya, tadi kita udah dengerin ya penjelasan bincang-bincang kita dengan Kak Ali. Nah, kira-kira adik-adik di sini di Al-Ummah ada nggak yang mau bertanya
penasaran nih misalnya dengan Kak Ali, mau tanya tentang apa aja boleh ya Kak ya? Boleh. Enggak, Silakan. silakan. Siapa yang mau tanya, silakan nyalakan mic-nya. Siapa yang sudah bersedia atau sebelum adik-adik yang lain? Ya, silakan, mangga. Siapa? Dal. Yo, Dal. Langganan ya. Ayo, Dal. Syaratnya di sana pakai bahasa apa? Kuliahnya. Kuliahnya kali. Kali hidupin lagi mic-nya. Mic-nya tolong dinyalakan lagi kali. Iya. Langsung dijawab aja nih. Mangga. Iya. Di sini harus bisa belajar, harus bisa menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, kita sebelum berangkat ke Mesir harus punya bekal bahasa Arab. Di Al-Ummah kan diajarkan ya? Iya. Nah, itu jangan sampai terlewatkan gitu. Jangan sampai maksudnya kita ini belajarnya main-main gitu. Mungkin saja bahasa Arab itu mengantarkan adik-adik nanti untuk menimba ilmu di luar negeri, terutama di Timur Tengah ya, di negeri-negeri Arab. Bisa ke Saudi, bisa ke Yaman, bisa ke Mesir, bisa ke Maroko, dan negara-negara lainnya. Seperti itu. Jadi, ini jangan dilewatkan ya bahasa Arab ini. Kakak sendiri, alhamdulillah gitu. Di Al-Ummah udah pernah belajar bahasa Arab. Masya Allah. Itu bersyukur sekali kakak gitu, belajar bahasa Arab di Al-Ummah. Dari SD sudah belajar bahasa Arab, sehingga ketika mau berangkat itu, karena belajarnya jauh-jauh ya, dari umur masih kecil, dari SD sudah belajar, jadi mudah belajar bahasa Arab itu setelah dewasa. Ya gitu, seperti itu, Adik. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Setelah Dal, siapa lagi yang mau tanya? Assalamualaikum Kak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tania, siapa? Mau tanya Kak, Iya, Kakak masuk kuliahnya di Mesir mudah tidak? Sama terus tidak? apa? Sama apa? Mudah nggak kuliahnya dan seru nggak kuliah di sana, kata Tania? Mudah, alhamdulillah. Masuknya mudah kalau bahasa Arabnya sudah ada. Ya sudah memiliki kemampuan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya adik udah bisa belajar bahasa Arab, itu pelajaran-pelajaran lainnya itu mengalir saja.